Shalom semuanya, berjumpa lagi dengan saya Rian Angelo Gumogar dalam sebuah renungan pribadi TKAB. Tahu, kenali, alami, dan bagikan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak Ibu senantiasa ada di dalam berkat, perlindungan, dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sebelum sama-sama kita akan dengar renungan pribadi, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama buat si COVID-19. Bapak Ibu, tidak terasa 1 tahun sudah kita menjalani kehidupan dengan new normal di masa-masa pandemi ini. Namun kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, saya percaya semua karena pertolongan, semua karena kebaikan, dan semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita yang mendengar renungan pribadi TKAB di hari ini, di bulan Maret, di tahun yang baru ini, saya dan Bapak Ibu harus percaya kalau kita ada sampai hari ini berarti Tuhan belum selesai akan hidup kita. Masih ada rencana-rencana, rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa yang akan Dia kerjakan melalui kehidupan kita. Sehingga tidak hanya kita yang diberkati, tapi melalui hidup kita, kita pun jadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu, apapun keadaan Bapak Ibu, di titik terendah sekalipun kehidupan kita harus tetap melangkah dalam hidup ini. Kita punya jaminan yang pasti di dalam Tuhan. Kita punya firman Tuhan yang senantiasa janjinya ya dan amin. Bahkan segala perintahnya harus kita ikuti dalam hidup ini. Sehingga langkah kita langkah yang pasti, kemenangan demi kemenangan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Untuk itu, renungan pribadi kali ini saya memberikan dengan sebuah tema judul yaitu tetap melangkah di masa yang sukar. Setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap melangkah dalam hidup ini. Jangan hanya kita diam di tempat Bapak Ibu. Kalau engkau saat ini sedang terpuruk, engkau harus memilih tetap melangkah dalam hidup ini. Kita punya jaminan kepastian di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu, kita akan buka firman Tuhannya ada di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Bapak Ibu, kita mau baca firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Firman Tuhan ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma untuk memberikan setiap mereka kekuatan. Karena pada masa itu mereka hidup di dalam tekanan. Mereka ditekan oleh bangsa Romawi, mereka ditekan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan mereka mengalami permasalahan-permasalahan di dalam jemaat-jemaat Roma itu Bapak Ibu. Jadi mereka harus diberikan senantiasa kekuatan. Untuk itu Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk jemaat yang ada di Roma. Begitu juga untuk kita saat-saat ini. Kita harus tetap kuat. Kita harus tetap melangkah dalam masa-masa yang sukar ini. Lalu hal apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa tetap melangkah di masa-masa yang sukar ini? Yang pertama, di sini saya mencatat yaitu bersukacitalah di dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan. Bapak Ibu, sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan bukan apa yang dari luar ke dalam, tapi apa yang dari dalam ini harus kita bawa keluar. Berartinya bukan segala sesuatu yang bisa kita miliki. Iya betul, kita punya sesuatu yang baru, jabatan kita naik, kita punya kendaraan yang baru, rumah yang baru, rumah yang bagus, anak-anak yang diberkati Tuhan, itu menjadi sukacita dalam hidup kita. Namun sukacita kita sesungguhnya harus kita letakkan dasarnya atas kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu, dalam surat Roma ini Rasul Paulus senantiasa memberikan mengingatkan kepada setiap jemaat-jemaat yang ada di Roma untuk tetap berharap di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita akan buka ayat firman Tuhannya di dalam Roma 5 ayat yang ke-5. Sama-sama kita akan baca. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu bahwa pengharapan kita dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, karena Dia memberikan Roh Kudus ada dalam hati kita yang membuat hati kita tetap bersukacita, tetap ada damai, tetap ada ketenangan sekalipun kita harus melewati masa-masa yang sukar, baik dalam pekerjaan, dalam toko dagangan, bahkan dalam studi kuliah anak-anak kita. Kita percaya ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai setiap kita. Untuk itu Bapak Ibu, Rasul Paulus menekankan 3 dasar pengharapan yang Rasul Paulus tekankan di dalam surat Roma ini, yaitu yang pertama adalah kematian Kristus.
Lalu berikutnya adalah kebangkitan Kristus. Dan yang berikutnya, yang ketiga, kenaikan Kristus dan juga pencurahan Roh Kudus. Artinya Rasul Paulus mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita berharap kepada Allah yang hidup, Allah yang rela mati di atas kayu salib, berikan tubuh, curahkan darahnya, sehingga segala dosa kita dihapuskan, segala kutuk dilepaskan. Kita yang percaya dalam nama Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu Rasul Paulus juga mengingatkan kepada setiap kita bahwa Dia Allah yang berkuasa atas kematian. Kematian tidak berkuasa atas kehidupannya. Dia bangkit dari antara orang mati, membuktikan Dia Allah yang hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, kita tidak gentar menjalani hari-hari dalam hidup kita. Lalu juga Rasul Paulus mengingatkan bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Artinya surga milik kepunyaannya. Dia menyediakan kita tempat di surga, namun Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia memberikan Roh Kudus dalam kehidupan hati setiap orang percaya, sehingga kita terus melangkah dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus, sehingga kita tidak salah melangkah, kita tidak salah dalam memilih dalam pilihan-pilihan hidup ini. Untuk itu yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau melangkah di masa-masa yang sukar, kita harus tetap bersuka cita dalam pengharapan kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Lalu yang berikutnya, apa yang firman Tuhan katakan? Bagaimana caranya untuk kita tetap melangkah di masa-masa yang sukar? Yang berikutnya adalah sabar dalam kesesakan. Bapak Ibu, setiap kita yang menyaksikan program Renungan Pribadi TKAB ini, kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita membaca, kita mempelajari akan firman Tuhan, tidak ada satupun tokoh-tokoh yang luar biasa di Alkitab tidak mengalami masalah dalam kehidupannya. Mereka selalu menghadapi tantangan, mereka selalu menghadapi masalah dalam kehidupannya. Namun mereka berhasil menjadi pemenang, karena justru di dalam masalah yang mereka lewati, mereka boleh lebih lagi mengalami Tuhan, mengalami kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lihat Abraham mengalami masalah. Dia harus menunggu kelahiran seorang anak Ishak yang ditunggu. Begitu anaknya lahir, Allah minta untuk dikorbankan, tapi Abraham belajar untuk taat. Dan lihat luar biasanya Tuhan menyertai Abraham dalam hidup Abraham. Apa yang Tuhan berjanjikan dalam hidupnya, itu digenapi dalam kehidupan Abraham. Siapa lagi Bapak Ibu menghadapi masalah? Musa seorang yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia menghadapi masalah, menghadapi orang Israel yang tegar tengkuk, susah dibilangin, aduh mulutnya celometan, aduh kalau ngomong amit-amit nyebelin. Tapi Musa Tuhan pakai luar biasa untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Siapa lagi? Tuhan Yesus. Yesus pun selama dia melayani ada di dunia ini 3,5 tahun, dia menghadapi masalah dari ahli-ahli Taurat, orang-orang yang coba untuk mengganggu dia dalam pelayanan, tapi Yesus tetap maju. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang menjadi kesesakan dalam hidup kita, ekonomi kita mungkin dalam rumah tangga kita lagi ada masalah, anak-anak muda dalam kuliah, dalam pekerjaan kita lagi ada masalah, segala sesuatu yang membuat hati kita menjadi sesak, tetap kita harus sabar di dalam kesesakan, karena yang kita tahu, kita percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita akan buka firman Tuhannya masih di Roma, yaitu di Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Kita akan baca 3, 2, ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Rasul Paulus jelas mengingatkan, yaitu bahwa kesengsaraan lewat masalah pergumulan kita hadapi itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan apa? Ketekunan untuk kita tetap berharap sama Tuhan, ketekunan untuk iman kita semakin bertumbuh sama Tuhan. Lalu ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas segala tantangan, karena kemenangan Tuhan sudah jamin dalam hidup kita. Lalu berikutnya, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sekali lagi kita berharap hanya kepada Tuhan, karena hanya Yesuslah satu-satunya pengharapan, tidak pernah mengecewakan. Kalau engkau punya orang-orang kuat, orang-orang terdekat yang kau rasa bisa menolong engkau, tapi nyatanya sampai detik ini mereka malah mengecewakan setiap kita, tapi pengharapan kita dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Dan kita harus pegang satu hal. Ayat berikutnya di Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, firman Tuhan yang terkenal bagi kita Bapak Ibu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita harus percaya Tuhan jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau hari ini engkau mulai merintis usaha, engkau mungkin
bekerja, engkau punya jabatan yang luar biasa, tapi engkau harus di PHK, gajimu harus dipotong, engkau mulai membangun usaha dari kecil, tetap percaya, tetap tekun, tetap sabar dalam kesesakan-kesesakanmu, karena kita percaya di balik itu semua ada rencana Tuhan yang indah. Semuanya Tuhan jadikan indah dan tepat pada waktunya. Namun firman Tuhan jelas mengatakan di sini, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita kadang-kadang kita nggak mengerti maksud rencana Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, itu terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa menyelami pekerjaan Allah. Namun yang harus kita pegang, bahwa Tuhan jadikan semuanya tepat, indah pada waktunya. Dan harus satu hal yang kita pegang, bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Stop untuk curiga sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Lalu bagian yang terakhir dari Roma 12 ayat yang ke-12, yaitu bertekun di dalam doa. Kita seringkali mendengar yaitu sebuah quotes yang mengatakan bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Bahkan Martin Luther mengatakan bahwa hidup kekristenan tanpa berdoa sama mustahilnya seperti hidup tanpa bernafas. Jadi betapa pentingnya doa dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu sudah mulai untuk malas untuk berdoa, Bapak Ibu udah mulai lelah karena doa-doa Bapak Ibu belum dijawab, hari ini kalau kau dengar renungan TKB hari ini, ayo tetap bertekun di dalam doa. Apapun yang menjadi doa pergumulan kita, ada seseorang yang mau kita doakan, ada seseorang yang menjadi beban untuk kita doakan agar mereka mengenal Tuhan, atau ada seseorang yang kita doakan agar dia menjadi milik kita. Ya kan, anak-anak muda tetap bertekun dalam doa. Nanti Tuhan terus akan bukakan hal-hal yang luar biasa, yang dahsyat dalam hidup kita. Nah, untuk itu tentang doa kita akan buka di Matius 7 ayat yang ke-7. Sama-sama kita akan baca. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya kita harus ngomong sama Tuhan, minta apa yang menjadi doa kita. Bahkan kita jujur aja sama Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kita nggak mampu, ada hal-hal yang rasanya kita udah nggak sanggup jalan, kita jujur sama Tuhan. Tuhan, aku nggak kuat, beri aku kekuatan, beri aku hikmat, beri aku jalan keluar atas ini semua. Saya percaya Tuhan akan memberi jalan keluar yang terbaik. Lalu di sini katakan, carilah maka kamu akan mendapat. Cari apa? Carilah perkenanan Tuhan. Apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita. Mungkin ada hal-hal yang terjadi di luar kehendak, kemauan kita, keinginan kita. Mungkin dalam hal itu Tuhan mau mendidik kita menjadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih lagi mengasihi, mau menjadi orang yang lebih lagi mau berbagi, memberi banyak hal. Carilah perkenanan Tuhan. Lalu yang terakhir ada ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mengetuk berbicara tentang sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Kalau kita datang ke rumah orang, kita ketuk atau kita pencet bel, nggak mungkin orang itu langsung keluar kan. Pertama kita ketuk dulu, tok 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 tok. Ko ahong, ko permisi, salam, ya kan? Mungkin si kokonya lagi mandi, jebar jebur, ya kan, dia lagi nyanyi waktu Tuhan pasti, ya kan? Tok tok ko, ya kan? Tapi lama-lama, kayaknya ada orang nih, dia pasti bukain pintu. Begitu juga kita berdoa sama Tuhan, ketuk, sabar, tunggu waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan yang terbaik. Jangan sampai kita berdoa kita nggak sabar, bukan kita ketuk, kita dobrak pintunya, ya kan? Akhirnya kita coba ambil jalan-jalan pintas, ya kan, ke orang pintar, ke segala macam, minta tolong. Aduh, udahlah, sabar. Kita percaya Tuhan nggak pernah mempermalukan kita. Untuk itu ayat yang terakhir, Roma 8 ayat yang ke-26. Yuk Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Di saat kita udah nggak tahu lagi bagaimana caranya kita berdoa, mungkin hal itu udah membuat kita begitu sesak, kita udah, Tuhan, saya udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Tapi ini menjadi jawaban buat Bapak Ibu. Roma 8 ayat ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin kau udah terlalu lelah, kau terlalu capek, kau terlalu disakitin orang, mungkin kau udah nggak bisa berkata-kata apa, kau hanya cuma bisa berlutut berdoa, engkau menangis, tapi Dia mengerti bahasa setiap tetesan air mata Bapak Ibu. Untuk itu tetap bertekun di dalam doa. Untuk itu di sini saya mencatat yang terakhir, Bapak Ibu, setiap kita yang menyaksikan program TKAB ini, bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami masalah. Namun bersyukur kita punya pengharapan yang pasti dalam Yesus Kristus Tuhan, dan pengharapan itu memberikan kemenangan buat setiap kita. Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdoa. Kita tundukkan hati kita. Saya akan berdoa buat setiap Bapak Ibu yang menyaksikan program TKAB pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat renungan hari ini.
Kami diajarkan untuk kami tetap melangkah di masa-masa yang sukar. Kami nggak mau menjadi anak-anak Tuhan yang stagnan, yang hanya diam di tempat, nggak bertindak apa-apa. Tapi hari ini kalau kami dengar renungan pribadi ini, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang bertindak, bangun lagi usaha kami. Kami mau tetap melangkah karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program TKB ini dimanapun berada, hamba doa siapapun yang sakit kami percaya Tuhan sembuhkan, yang letih lesu berbeban berat Tuhan angkat ganti dengan sukacita, segala keterikatan Tuhan lepaskan, kuasa kegelapan dihancurkan, biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan aku percaya semua yang mendengarkan renungan ini, semua mereka diberkati Tuhan. Nah, dalam satu nama penuh kuasa, nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan program Renungan PKAB ini. Kalau Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, share, bagikan ke banyak orang, sehingga tidak hanya kita ini berkati, tapi lewat hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu juga jangan lupa kalau kita pergi keluar, tetap kenakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan kita doa bangsa negara Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.